Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Wa qala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ila akhiril ayat. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita pupuk, kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena cara Allah menilai kita dengan menilik apakah hati kita, qalbu kita, perbuatan kita menunjukkan, melambangkan keimanan, ketakwaan. Sedangkan harta kita tidak akan bernilai sama sekali di sisi Allah apabila tidak diiringi dengan iman, takwa. Jabatan kita hanya akan menjadi sesuatu hal yang kita tinggalkan, tak berharga sama sekali di mata Allah, karena Dia memang tidak membutuhkan sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam memahami qada dan qadar, usaha ikhtiar dan takdir, para ulama kita mengalami kesulitan sehingga mereka berbeda pendapat. Dan memang qada dan qadar ini adalah bahagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri dan Hasan bin Ali menyamakan antara makna qada dan qadar, dan sebagian ulama mencoba membeda-bedakannya, menarik garis merah, benang merah dalam rangka agar mudah dipahami. Walaupun sebenarnya untuk memahami qada dan qadar takdir ini, akal manusia mengalami kelemahan. Tak semua ilmu Allah ini bisa kita pahami dengan akal. Maka dari itulah dalam satu hadis sahih, Nabi pernah marah merah wajahnya ketika melihat sahabat bertengkar, berdebat tentang qada, tentang takdir. Sampai-sampai Nabi mengatakan, beliau mengatakan, apakah untuk ini aku diutus? Apakah aku diutus supaya kalian berkelahi tentang qada dan qadar? Maka sahabat terdiam. Ma'asyiral muslimin, dalam khutbah yang singkat ini saya akan mencoba meringkas, menarik benang merahnya dan hikmahnya, supaya kita tetap mengamalkan amalan kunci agama, yaitu syukur dan sabar. Qada memang secara bahasa artinya menetapkan. Wa qada rabbuka alla ta'bud, dan Tuhanmu telah memerintahkan, menetapkan. Jadi kalau disebut qada untuk membedakannya dengan qadar dan takdir, qada itu adalah ketetapan zaman ajali. Jadi sebelum langit dan bumi ini diciptakan, dalam hadis sahih Muslim disebut Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya. 50.000 tahun sebelum diciptakan, semua sudah dicatat oleh qalam. Awalama khalaqallahu qalam, awalama khalaqallahu nuri nabiyyi, awalama khalaqallahu nuri nabiyyi kaya Jabir, Nur Muhammad. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena, Nur Muhammad, ruhku, kata Nabi Muhammad, atau akal. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu adalah akal, adalah pena. Disebut akal karena dia tempat sumber ilmu, disebut pena dia
bermakna untuk transfer ilmu dari alam huruf. Itu satu makna. Jadi penalah yang mencatat seluruh kejadian langit dan bumi sebelum langit dan bumi dan isinya diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Pena Nur Muhammad yang mencatatkannya. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka sebenarnya iman kepada qada dan qadar ini adalah bagian dari rukun iman. Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi bagaimana cara kita memahaminya, mensikapinya? Ini yang perlu. Jangan salah kita mensikapinya. Kalau qadar secara bahasa artinya adalah ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu ada kadarnya, ada ukurannya. Kita punya ukuran kepintaran sekian, IQ kita sekian, kemampuan kita untuk menembus bumi sekian, tenaga kita sekian, muatan kita sekian, energi kita sekian. Ini termasuk sebenarnya bagian dari qadar. Ya, sehebat apapun kita nggak bisa kita nembus bumi. Sehebat apapun kita nggak bisa terbang ke langit ketujuh dengan fisik kita. Dibatasi Allah, ada kadar kemampuannya. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Kemampuan kita dibatasi Allah, kepintaran dibatasi, ada kadarnya. Sampai kepada kepintaran intelektual kita itu bagian dari qada, takdir. Lalu apa bedanya dengan takdir? Nah, takdir itu ketika qada, ketetapan zaman ajali dilaksanakan, diaplikasikan, sudah terjadi, nah itulah disebut takdir. Kalau belum terjadi, jangan sebut takdir. Nah, jadi kalau sudah terjadi, nah itulah takdir. Kita sudah lahir di Indonesia, kita minta kalau ya Allah, aku nggak siap lahir di Indonesia, aku ingin lahir di Mekah Madinah, nggak bisa lagi. Nah, itu namanya nggak percaya dengan takdir. Maka apa yang terjadi hari ini? Masya Allah, inilah kehendak Allah, masyiahnya. Ya. Apa yang akan terjadi akan datang, itu rahasia Allah. Jangan bongkar-bongkar rahasianya. Itu rahasia dia. Cukup nanti yang tahu itu orang-orang yang dekat para kekasihnya diberitahu. Dan kita harus tahu juga, seandainya pun diberitahu kita tentang kejadian yang akan datang, itu sebelum terjadi tetap tidak bisa disebut takdir. Sebelum terjadi dia masih qada, ketetapan. Apakah qada itu bisa berubah? Bisa. Sebelum dia terjadi, terlaksana, masih bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang dia kehendaki. Jadi bisa dihapusnya qada itu, ditukarnya. Maka dalam satu riwayat ada seorang umat Nabi Musa. Ini contoh saja ya. Walaupun mungkin hadis lemah, tapi bisa diambil iktibar dan benar secara ilmu. Ya Musa, doakanlah aku supaya kaya, aku akan berimpakan sedekah. Kemudian Musa munajat kepada Allah, ya Allah, umatku ini minta kaya, bagaimana caranya? Lalu datang petunjuk, wahai Musa, silakan doakan dia, aku akan berikan kekayaannya, misalnya 4 tahun atau 2 tahun, 4 tahun lah dulu katakan. Kemudian didoakan Nabi Musa, maka kayalah dia selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, selama 4 tahun itu bersedekah, berinfak, berdoa. Tiba-tiba setelah 4 tahun dia masih kaya. 5 tahun, 6 tahun kaya. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa, alhamdulillah aku sudah 6 tahun masih kaya. Nah, Musa heran. Lalu munajat sama Allah, ya Allah, janganlah kau mempermalukan aku di hadapan hambaku. Dulu kau bilang dia kaya selama 4 tahun. Tapi udah 6 tahun ini belum miskin-miskin dia. Apa jawab Allah, wahai Musa, selama 4 tahun itu dia berinfak, bersedekah, menuruti perintahku, dia bermohon kepadaku munajat supaya diberikan terus kekayaan. Ya aku kan Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Manalah tega aku mencabut kekayaannya. Begitu dia memuji aku berbuat baik, banyak orang-orang lemah mendoakannya. Ya sudah, aku tambah lagi lah waktu dia kaya. Apa masalahnya? Maka aku kan Maha Pengasih Penyayang, kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ini ikhtiar, ini usaha. Maka di antara qada itu, ketetapan zaman ajali itu, ada yang mu'allaq. Kata ulama, mu'allaq itu apa? Mu'allaq terikat. Terikat apa? Terikat dengan usaha, terikat dengan ikhtiar. Jadi qada itu dipengaruhi ikhtiar, dipengaruhi niat, dipengaruhi usaha kita, dipengaruhi dengan semangat kerja kita. Dia berpengaruh untuk terlaksana gitu loh. Nah,
Maka ketika sahabat mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari atau hadis Sahih Muslim disebut, "Ya Rasul, apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan, ditentukan Allah, sudah dikodo, sudah ditentukan sejak zaman jahili?" Iya. Kalau sudah ditentukan Allah, ngapailah kita susah-susah berusaha? Beramal itu apalagi beramal? Jangan begitu, kata Nabi. Tetap kalian beramal. Urusan qada itu urusan Allah, bukan kerja kalian. Qada itu urusan dia, rahasia dia. Jangan kalian urus urusan Allah, kerja Allah. Mengqada, menetapkan zaman ajal itu urusan dia, ilmunya. Urusan kalian apa? Urusan kalian jangan begitu. Tetaplah berbuat baik. Kenapa? Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia ditakdirkan. Nah, itu kunci secara umum. Setiap orang, kata Nabi, akan dimudahkan Allah untuk apa dia ditakdirkan. Kalau penduduk neraka, dia dimudahkan majelis taklim, dia dimudahkan datang ke masjid, dia dimudahkan beramal. Jadi kalau kita sudah sangat mudah beramal, mudah berzikir, punya baca Quran, itu ciri-ciri kita penduduk surga. Ciri-ciri umum. Tapi kalau susah kali beramal, yang mudah apa? Yang mudah mabok-mabokan, yang mudah pacaran, berzina, naudzubillah, yang mudah korupsi, dimudahkan Allah mencuri, merampok. Ini ciri-ciri dia penduduk neraka. Ciri besar. Hati-hati. Maka kalau ada orang semakin durhaka, makin kaya, makin korupsi, makin durhaka, makin kaya, itu istidraj. Hati-hati. Bukan rahmat itu. Jadi setiap orang akan dimudahkan, kata Nabi SAW. Maka beramallah kalian. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan, ditakdirkan. Nah, jadi bagaimana Ustadz kalau kita sudah ditakdirkan Allah, dikodo, ditentukan kita sebagai penduduk neraka? Ya mohon doa sama Allah. Ya Allah, mohon doa. Kenapa? Karena la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Umur kita sudah ditodo, ditentukan Allah 60 tahun. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga silaturahmi kami panjangkan umurnya, berubah kodo. Ini kodo mu'allaq namanya. Kenapa Allah tidak beritahu kodo itu ada yang mu'allaq, ada yang mubram? Yang mubram itu nggak bisa berubah. Ya? Yang mubram itu tak bisa berubah. Tapi kalau mu'allaq bisa berubah. Contoh yang mubram itu dalam Quran disebut, laula kitabam minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun ajib. Sekiranya tidak ada ketetapan dahulu, tidak ada qada yang kutetapkan dahulu, niscaya kalian ditimpa azab yang besar karena mengambil tebusan dari orang-orang kafir. Nah, ini qadanya enggak berubah, udah ditetapkan Allah, Nabi dan sahabat enggak diajab. Tiba-tiba diambil tebusan harta rampasan perang. Marah Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak kutetapkan dahulu, kalian orang beruntung nih, saya kalian udah habis. Kenapa? Kalian lebih mementingkan mengambil tebusan, sementara mereka orang-orang kafir, orang musyrik yang memerangi, membunuh orang beriman. Gak boleh diambil tebusan sampai mereka benar-benar tobat, menyerah. Kalau diambil tebusan, dikeluarkan dari penjara, mereka susun kekuatan lagi akan menyerang. Nah, ini kodo yang tidak berubah, namanya kodo mubrom. Kenapa Allah merahasiakan kodo itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak berubah? Supaya kita selalu bergantung kepada Allah. Supaya kita mengetahui kelemahan diri kita, ilmu kita. Akal kita ini lemah, gak bisa memahami seluruh ilmu Allah. Supaya kita tetap bersyukur. Kalau dapat kebaikan kita bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman. Inilah karunia Tuhanku yang mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Dan kalau orang berbuat dosa, durhaka, dia tidak putus asa. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan untuk taubat. La taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang membuat dosa banyak melampaui batas, la taqnutu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa akan dihapuskan Allah kalau kalian benar-benar tobat. Enggak ada yang tidak mau dihapus Allah, dihapus Allah. Jadi orang yang berdosa tidak boleh mengatakan seperti orang kafir. Ada ciri-ciri orang yang durhaka, yang tidak beriman kepada qada dan qadar ini. Ciri mereka suka mengeluh. Nah, ini ciri mereka dalam ayat Al-Quran hadis disebut.
Nah, maka kata Nabi, wa in asabaka syai'un fala taqul law annani fa'altu kadza wa kana kadza. Tiba-tiba dia kena musibah. Aduh. Kalau kemarin aku berobat sana nggak mungkin. Kalau ku bawa ayahku ke sana berobat nggak mungkin mati. Kalau ke sana emakku ku bawa berobat ke Malaysia nggak mungkin mati. Gara-gara salah dokter katanya. Sudah terlanjur sudah mati, tapi lau. Kalau seandainya. Kalau orang ngomong gitu nyesal, ini ciri orang tak percaya dengan qada dan qadar. Ini marah Allah. Maka Nabi mengatakan kalau sudah terjadi, kalau sudah kena musibah kalian jangan katakan seandainya aku melakukan ini, kalau aku kemarin begini, kalau aku begini. Kenapa? Kenapa nggak boleh dikatakan itu? Kenapa? Karena itu akan memberi masuk pintu setan. Nah, itulah kau. Salah kaunya. Salah dia itu, dia yang bunuh mamamu, dia yang begini-begini, akhirnya berkelahi kita, bertengkar. Jadi ciri orang yang ingkar, termasuk orang yang menyandarkan keburukan kepada Allah. Orang kafir Quraisy mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Mereka berkata, sekiranya Allah menghendaki niscaya kami tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Udah diajaknya orang itu beriman. Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, kalau mau Tuhan tak mungkin kami mensekutukan dia dengan berhala. Karena mau dia ini makanya kami ini kan kurang ajar. Menyandarkan keburukan kepada Allah. Dari mana dia tahu Allah menetapkan dia? Dari mana dia tahu pada Allah? Maka di dalam al-hikam itu ada sebuah hikmah. Hikmahnya mendalam, bagus membuat kita tenang hidup kita. Ketika seseorang hamba berbuat dosa durhaka, lalu dia katakan, ini kenapa kau mencuri? Kenapa kau syirik? Ya, kan Tuhan menetapkan aku mencuri. Tuhan yang menetapkan aku untuk syirik. Apa kata Allah kepada hamba yang bodoh ini? Hei hambaku, kau kan sudah kukasih akal. Kan sudah kuberi petunjuk bahwa syirik itu tidak boleh. Kan sudah kuberi tahu bahwa mencuri itu haram dan akan diazab dengan neraka. Kenapa kau lakukan? Apa kau enggak berakal? Kata Allah gitu, marah Allah Ta'ala. Percuma kau kuasai akal, tapi enggak bisa juga bedain mana baik buruk. Tahankan nanti azab neraka. Gitu. Tapi kalau dia berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun, menangis, ya Allah, aku dosa, banyak dosaku ya Allah. Kalah aku dengan godaan setan, kalah aku dengan hawa nafsuku, ampuni aku ya Allah. Kemarin aku mencuri, kemarin aku korupsi ini, ku pulangkan ya Allah, akan pulangkan. Tobat betul, nangis dia. Apa jawab Allah? Wahai hambaku, akulah yang telah mentakdirkan engkau berbuat dosa itu. Tapi karena engkau mohon ampun, minta maaf, mohon ampun serius kepadaku, ampuni dosamu. Itu orang yang percaya dengan qada dan qadar. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini karuniamu ya Allah, aku sukses karena bantuanmu ya Allah. Engkau yang memberikan aku napas, memberikan kesehatan sehingga bisa bekerja. Engkau yang melapangkan hatiku, memberikan kekuatan. Engkaulah semuanya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, akulah yang membantumu, akulah yang memberikan segalanya, akulah yang memberikan nikmat. Karena engkau bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Tapi ketika dia diberikan kenikmatan, kemewahan, kebaikan, dia anggap kebaikan, apa yang dikatakan? Lu kenapa sukses? Ya apa dulu bapaknya? Gua dulu kalau nggak kerja sama si Fulan nggak bakalan sukses. Lu kalau nggak kerja sama gua nggak bakalan bisa hidup, mati lu. Karena kerja sama gua aja maka lu bisa kasih makan anak istri. Kalau enggak lu mampus. Orang seperti ini apa kata Allah? Hei hambaku, kurang ajar kau ya. Udah ku kasih kau akal, ku kasih rezeki, ku kasih kesehatan, ku kasih napas. Kau merasa kau paling hebat ya? Kau kira kau yang berikan semuanya? Lu kelupakan aku. Enggak sadar kau bahwa aku yang berikan segalanya. Awas kau nanti. Ku azab kau nanti dengan siksaku. Itu jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menyadarkan keburukan itu kepada Allah. Maka dikatakan dalam Quran, Allah tidak akan ditanya, wala tus'alu amma fa'al. Dia tidak akan ditanya terhadap perbuatannya. Yang ditanya itu kalian. Apa yang kalian buat? Maka kata Nabi, jangan begitu. Lakukan kebaikan. Urusan kalian apa? Kalau kalian melihat apa yang diperintahkan Allah, ikuti. Apa yang dilarang Allah, jauhi. Itu saja tugas kalian. Itu saja tugas kalian. Gak usah kalian diurusi ilmu Allah, qada-qadar itu urusan Tuhan. Itu kerja Tuhan. Kerja kalian apa? Kerja kalian mentaati Allah, bersyukur, dapat nikmat, bersabar, dapat musibah. Maka dalam pandangan Allah tidak ada yang buruk. Allah dan orang beriman itu, bagi mereka gak ada yang buruk. Kulluhum khair. Seluruhnya bagi orang beriman baik. Apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur, baik.
dapat musibah, kena corona begini, baik bagi orang beriman. Orang yang beriman bersabar, kena corona mati syahid. Siapa yang bilang mati syahid buruk? Siapa yang bilang buruk? Yang bilang buruk itu hawa nafsu. Dia nggak terima sakit, nggak mau sabar. Tapi kalau Allah yang memandang baik, mati kita kena corona, ya tidak sengaja udah berusaha pakai masker, udah berusaha berobat, udah berusaha vaksin, meninggal juga kena corona, matinya mati syahid. Siapa bilang mati syahid buruk? Gak ada yang berani. Itulah hakikat kehidupan ini, masyarakat muslimin. Jadi kalau Qoiman, qada dan qadar itu membuat kita menjadi orang yang sabar, orang yang syukur. Sebenarnya itu, maka dirahasiakan Tuhan, dia dirahasiakan karena dia menguji ketaatan kita. Maka Nabi memberi kunci, tidak usah urus qada dan qadar itu, tidak usah pertengkarkan. Yang kalian urus kerja kalian. Kerja kalian apa? Kalau ada diperintahkan Allah, laksanakan. Kalau ada dilarang Allah, tinggalkan. Yang lain-lain, itu urusan Tuhan. Tapi Ustaz, ada juga orang yang kelihatan alim kali, tiba-tiba matinya mati sul khotimah. Ada orang pemabuk, penjudi, perampok, tiba-tiba matinya syahadat, dia asyhadu alla ilaha illallah. Ada begitu? Ada, kata Nabi. Akan kamu lihat seperti itu, walaupun tidak banyak ada. Supaya apa? Supaya orang alim gak sombong dengan kealimannya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani pernah didatangi seorang pemabuk. Syekh, datang pemuda. Syekh, bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diriku ini menjadi alim wali Allah seperti engkau, dan menjadikan engkau seperti aku ini pemabuk penjahat? Wah, mendengar pertanyaan itu menangis Syekh Abdul Qadir ini. Langsung sujud dia ke tanah itu, minta ampun, ya Allah, ketakutan, pucat mukanya. Apa yang tak bisa dikerjakan Allah, dilakukan Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, katanya. Saking takutnya dia, dirubah Allah dirinya menjadi pemabuk pendosa. Dan pendosa pemabuk ini jadikan oleh Allah. Jadi pertanyaan seorang pemabuk ini menggetarkan hatinya, membuat dia takut. Ya. Bisa nggak Allah mentakdirkan, menciptakan engkau seorang wali Allah menjadi pemabuk pendosa seperti aku, dan aku dirubah Allah menjadi seorang wali seperti dirimu? Bisa nggak Allah melakukan itu, katanya? Ditanyanya begitu sama Syekh Abdul Qadir. Apakah ketakutan Syekh Abdul Qadir Jilani? Kalau direalisasikan Allah begitu, bagaimana? Kan hancur dia. Udah paham agama. Maka masyarakat muslimin, setinggi apapun tingkat kewalian, keutamaan kita, nggak boleh kita takabur. Syekh Abdul Qadir Jilani takut, dia bukan takabur, sombong dia. Sehebat-hebat Nabi Sulaiman punya kerajaan, dia bersyukur kepada Allah. Itulah fungsi dia dirahasiakan, supaya selalu kita bergantung kepada Allah, selalu sabar terhadap musibah, selalu kita bersyukur. Dan kerja kita, tugas kita mentaati Allah, itulah ikhtiar. Kerjakan aja tugas kita, taat sama Allah, udah. Masalah nanti hasilnya itu Allah yang tentukan. Ya, jangan kena utang kita berusaha keras harus berhasil sesuai dengan keinginan kita, nggak pasti. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun, laila wa nahara, siang malam, hampir 1000 tahun dakwah. Yang ngikuti dia berapa orang? 81, 83, 80-an orang. Nggak sampai 100 orang. Siapa ulama di Indonesia ini yang dakwah 1000 tahun, yang pengikutnya cuma 80 orang? Hasilnya cuma dapat pengikut 80 orang. Siapa? Nggak ada. Tingkat Nabi ulul azmi. Apakah dia disebut Nabi gagal? Orang yang memandang dengan akal hawa nafsunya, enggak usah ikut itu Nabi gagal. Banyak orang enggak mau ikut sama dia, kata orang kan. Tapi apakah dia Nabi gagal, kata Allah? Enggak. Dia masuk Nabi ulul azmi. Kenapa? Karena hasil itu Allah yang tentukan. Nabi Nuh sudah melaksanakan tugasnya. Tugasnya apa? Menyampaikan dakwah. Itu tuh kerja. Hasilnya itu kerja Tuhan, takdir Tuhan, bukan kerja kita. Jadi jangan diurus kerja Tuhan. Yang kita urus adalah tugas dan kerja kita sendiri. Nah, begitulah memahaminya. Jadi kita hidup di dunia ini tenang. Orang beriman ini hidupnya ajibu li amril mukmin. Kalau bahasa Nabi, aku kagum dengan pola kehidupan orang beriman. Kenapa kagum? Iya, karena semuanya baik. Kulum khair. Dapat kebaikan bersyukur, dapat musibah bersabar. Ya baik semua. Kagum kan? Hebat kan orang beriman itu? Hebat karena mereka punya iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.